Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, hari Minggu yang berbahagia. Saya yakin dan percaya semua dalam perlindungan Tuhan boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Yang merasakan sukacita Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari nikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Bebaskan roh kita agar Tuhan bekerja atas setiap pribadi kita masing-masing. Mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri, dimuliakan, ditinggikan. Surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat Tuhan, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan memberikan segala sesuatunya Tuhan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Bapa, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Evangelis Yudi. Biarlah Engkau mengurapi dia, memberikan hikmat
dan memberkati dia dengan luar biasa Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan, dan seluruh jemaat yang hadir boleh menikmati berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Sekali lagi mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Tuhan Yesus baik. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa kita menghampiri Tuhan, tapi mari bawa seluruh keberadaanmu, bawa hatimu, bawa seluruh tubuh, jiwa dan roh untuk menyenangkan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja bagi hari ini. Percaya bahwa Dia hadir melawan setiap hati yang terluka. Oleh sebab itu mari hampiri Tuhan. Senangkan Tuhan. Bawa pujian-Mu yang lahir dari hatimu menjadi tanda ucapan syukur kita kepadanya, bahwasannya tidak dapat kita balas segala kebaikan Tuhan, dan ini yang dapat kami lakukan kepada-Mu hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Layanan pujian ini tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagumkan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Oh, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah, oh Bapa-Ku yang ku cinta. Dengan cinta-Mu hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu. Kami persembahkan pujian oh ku kagumkan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Oh, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu yang kami cinta selama-lamanya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sidang jemaat itu Kak Gading Sermon. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kak Kompak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Karena ada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan, siap memuji Tuhan. Boleh lihat kiri kananmu, katakan udah siap belum memuji Tuhan? Udah siap belum hampiri Tuhan? Haleluya. Di belakang gelap ya kelihatan ya. Puji Tuhan, saat ini kita mau datang ke hadirat Allah. Kecapkan saudara kebaikan Tuhan. Dari kenyataan Tuhan berbicara di hidup kita. Persilakan syukur. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
kita angkat tangan kita untuk anak-anak kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menitip anak-anak ini, Tuhan. Engkau berkata, bawalah anak-anak kepadaku dan jadilah teladan terhadap anak-anak, karena mereka anak-anak yang polos, anak-anak yang tulus. Mari kita seperti anak-anak, tetapi mari sebelum mereka dewasa, mari kita bekali dengan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, jaga anak-anak ini Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya maut yang menimpa mereka. Malaikat-Mu menjaga mereka, mendidik mereka, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan, berikan mereka punya prestasi di gereja, di pendidikan. Jaga mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, dan jadikan orang tua sebagai orang-orang yang bisa mendidik anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Berkati orang tua mereka, cukupkan mereka untuk membiayai mereka di dalam pendidikan. Tuhan, kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka menyampaikan, memberikan pelajaran
dan anak-anak mengerti dengan secara sederhana. Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan. Biarlah dia bertumbuh dewasa dan menjadi anak-anak yang mengasihi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Baik, puji Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 15 Maret 2026. Kami ucapkan kembali Shalom dan selamat datang. Kami mau menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, lebih khusus bagi yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan gereja ini, boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh hamba-hamba Tuhan kita. Apakah ada? Tidak ada, puji Tuhan. Semuanya jemaat Tuhan yang setia. Menara doa dilaksanakan pada hari Rabu, berlangsung via Zoom pada pukul 8 malam atau 20 WIB. Mari Bapak Ibu, mari bergabung di dalam menara doa ini. Sama-sama kita menikmati persekutuan kita lewat menara doa ini. Dan doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sampai pukul 8 di tempat masing-masing. Selanjutnya kembali kita dalam ibadah raya Minggu 22 Maret beserta sekolah minggu atau Awesome Kid ada di sesi 1 dan sesi 2. Ibadah raya kita sesi 1 pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi 2 di pukul 11 hingga pukul 13, dan disertai juga dengan ibadah youth yang berlangsung pukul 9.30 sampai selesai. Dan kita terus berdoa untuk hari ulang tahun gereja kita yang ke-10. Puji Tuhan, gereja ini memasuki angka yang ke-10, akan dilaksanakan ibadah ucapan syukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan di hari Jumat tanggal 10 April jam 17 atau jam 5 sore. Mari bawa rekan-rekanmu, boleh infokan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sudah lama tidak beribadah atau tidak ke tempat ini. Boleh kita undang kembali untuk sama-sama bersyukur dalam ibadah ini. Dan kami terus menghimbau bahwa tahun ini gereja kita melaksanakan ulang tahun dengan mengajak seluruh jemaat Tuhan sama-sama kita menabur dalam acara ibadah HUT ini. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan karena kita gereja ini juga tidak ada. Dan mari ini rumah kita sama-sama mau bersyukur setiap taburan yang Bapak Ibu berikan pasti semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan bagi yang mau menabur berupa dana, boleh menghubungi Bapak Ketua kita. Kemarin Bapak Ketua sudah kenal semua ya, Pak Boni, atau langsung ke bendahara gereja kita, ke Ibu Ana. Dan biarlah persembahan yang kita berikan lahir dari sukacita dari dalam diri kita. Jangan sampai HUT ke-10 ada persungutan. Jadi semua kita mau melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan sabdanya Tuhan, mendengarkan isi hatinya Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hatimu. Terima kasih Yesus. Yang bisa dipakai, terima kasih. Berapa banyak di antara kita yang merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita? Dari awal pujian, Pak Ibu, saya duduk di belakang, di depan WC kamar toilet. Saya merasakan bahwa Tuhan luar biasa. Sampai saya dibuat nangis. Dari awal pujian sampai tadi selesai, Tuhan melawat setiap kita. Katakan di sampingmu, Tuhan lawat engkau. Katakan di sampingmu, Tuhan mengurapi engkau. Haleluya. Nikmati urapan Tuhan pada sore. Penuhiku,
kami siap membuka hati kami. Kami siap untuk Kau bajak Tuhan. Kami siap untuk Kau benamkan di dalam tanah sampai pembusukan terjadi Bapa. Amin. Kami mau Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan. Amin. Karena kami tahu sama Tuhan kami akan lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam roh-Mu ya Aba Bapa, kami bergantung. Di dalam roh-Mu Tuhan kami tunduk. Di dalam roh-Mu kami akan mengalir bersama dengan Tuhan. Sucikan, kuduskan tempat ini. Kuasa-kuasa yang tidak datang daripada Tuhan kami katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap terima Tuhan. Kami siap terima kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau gereja Tuhan yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membantu saya untuk mengawali pelayanan pada hari ini. Bapak Ibu, saya dikasih waktu yang istimewa ini sama Ketua WL ini, Pak Yudi, tandem ya gitu, di lagu yang terakhir gitu. Waduh, kayaknya sesuatu yang agak berbeda begitu ya Bapak Ibu. Biasanya kalau pembicara kan mau naik begitu setelah ujian mau habis. Tapi puji Tuhan, saya dikasih waktu yang istimewa. Makasih ya Belita, sampai saya mengawali pelayanan pada hari ini dengan puji-pujian di awal Bapak Ibu terkasih. Itu bukan karena kemauan saya. Dan terima kasih pula buat Bapak Ibu Gembala, teman-teman senior saya yang selalu memberikan kesempatan kepada saya. Meskipun saya tahu saya bukan pendeta Bapak Ibu terkasih, tapi saya tahu ini kesempatan yang luar biasa yang sedang Allah percayakan atas hidup saya. Dan saya tidak akan pernah sia-siakan sesuatu kesempatan itu. Saya tahu Tuhan punya maksud Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ramli dan tim yang melayani kita pada hari ini. Luar biasa. Baik, hari ini saya akan beri judul khotbah saya, Exercise Anger, Destroy God Plan. Maaf bahasa ibu saya agak pengaplomot Bapak Ibu terkasih. Ya. Exercise Anger. Excessive. Oh, excessive kata Bu Gembala. Anger, destroy God Plan. Apa itu Bapak Ibu terkasih? Marah yang berlebihan, Pak Bu, itu menghilangkan destiny Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya. Marah yang berlebihan itu akan menghancurkan hidup saya, hidup saudara dan saya tentang rancangan Allah, tentang tujuan Allah atas hidup saudara dan saya. Caplek samping saudara, jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Yang suka marah-marah hari ini bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa loh Tuhan kasih pesan ini kepada saya. Istri saya nggak tahu. Waktu itu anak-anak lagi ujian semua ulangan di hari pertama hari Senin. Kalau ulangan berarti kan semua masuk pagi ya Bapak Ibu. Kami cuma berdua sama istri. Istri lagi rebahan. Ini benar kejadian benar. Istri lagi rebahan. Tiba-tiba saya tertarik dekati istri. Weh. Lalu saya pegang tangannya. Saya taruh di dada saya. Saya mungkin nggak ngerasain apa-apa, tapi saya merasakan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, jangan marah berlebihan. Wah, saya langsung bangun. Saya buka HP. Tuhan kasih ayat, terus kata selanjutnya. Lukas pasal 15
Saya nggak bisa bikin PPT, Bapak Ibu terkasih. Bener, maaf, saya gaptek. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman youth yang sudah bantu saya sedemikian rupa, sehingga pelayanan ini jadi luar biasa. Lucu sekali. Lukas pasal 15, Bapak Ibu terkasih, ayat 25-32. Haleluya. Dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Ini kisah si bungsu dan si sulung. Kalau kita melihat sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, si bungsu minta harta warisan, betul Bapak Ibu? Minta kekayaan bagian dia. Ketika dia sudah mendapatkan bagian daripada si bungsu ini, bungsu pergi berfoya-foya, menghabiskan segala sesuatunya sampai dia menjadi miskin, kata firman Tuhan. Sampai dia makan ampas tahu. Tapi di ampas tahu babi, ya betul. Ampas babi, ya, maaf. Sampai di situ, Bapak, si bungsu merasa, kok hidupku begini ya, gitu ya. Dia teringat tentang bapak dia di rumah. Bapak dia penuh dengan harta yang melimpah, kecukupan. Kenapa aku nggak ke sana saja? Akhirnya bungsu memutuskan pulang balik ke rumah bapak. Dan ketika di rumah bapak, dia disambut luar biasa. Bapaknya bukan menolak, bapaknya bukan mengusir, Bapak Ibu terkasih. Tapi dia peluk itu, mungkin dia gendong kali ya, itu si bungsu. Dan diberikan baju yang luar biasa mewahnya. Diberikan sepatu luar biasa. Diberikan cincin yang luar biasa. Sampai ujungnya, bapak ini membuat suatu pesta besar. Dia sembelih lembu, dia sembelih sapi, dan membuat sebuah tari-tarian di rumah itu. Dan di ayat ini tuliskan, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu sulung memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Mulai ada respon yang negatif, Bapak Ibu terkasih. Sulung mulai ada respon negatif di dalam hatinya. Dia berkata, apa arti semua itu? Gak ada utang, gak ada yang tangis, kok tiba-tiba ada pesta. Jawab hamba itu, dikatakan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28 dikatakan apa Bapak Ibu terkasih? Maka marahlah anak sulung itu. Terus ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Bapak, Ibu, saya mau tanya kepada saudara, apakah salah? Gitu ya, pertanyaannya. Apakah salah kalau si bungsu balik lagi ke rumah bapak? Salah nggak? Nggak ada yang salah. Karena dia punya hak di situ, masih itu bapaknya, dia merasa punya bagian di rumah itu. Gak ada yang salah. Tapi kita melihat Bapak Ibu terkasih di dalam ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu. Bapaknya apakah salah? Sang bapak apakah salah menerima anak yang telah lama pergi balik ke dalam rumah, diberikan baju yang bagus, diberikan sepatu yang bagus, diberikan cincin yang bagus, dipeluk, mungkin ditangisi, mungkin sampai dibuat sebuah pesta yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah salah Bapak Ibu terkasih? Halo? Salahkah? Kalau saya punya anak saya ada 3 Bapak Ibu terkasih. Mungkin yang paling kecil Melody pergi, lama gak pulang merantau. Tiba-tiba datang ke rumah, apakah saya menolak Melody masuk ke rumah saya? Enggak, karena itu darah dan daging saya. Sama halnya dengan teks yang kita baca dalam Lukas ini.
Saya sampaikan kepada saudara, sesuatu yang dikerjakan oleh Bapak, sesuatu yang dilakukan oleh si bungsu, dengar baik-baik, tidak ada yang salah. Tapi kenapa? Pertanyaan kan begitu. Tapi kenapa si sulung marah, Bapak Ibu terkasih? Itu tandanya dia sedang kelebihan emosi, Bapak Ibu terkasih. Marah yang berlebihan. Sampai dikatakan dia nggak mau masuk rumah. Pengen pergi meninggalkan rumah. Hanya karena sebuah amarah. Melihat bungsu masuk ke rumah. Ada dengan sebuah amarah yang melihat bapaknya memberikan sesuatu yang berharga kepada bungsu. Dia menolak untuk masuk ke rumah. Sampai bapaknya saja mencoba menyampaikan pesan. Berbicara sebagai seorang bapak. Artinya menasihati kepada si sulung. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Tapi kita lihat bahwa si sulung marah besar. Itu artinya, Bapak, Ibu terkasih, si sulung marah yang berlebih-lebihan. Kelewat batas. Keluar jalur, Bapak Ibu terkasih. Kene udan, kene angin, nesu. Marah-marah, nggak ada kopi marah, nggak ada nasi marah, gitu ya. Nggak dicolek marah, nggak disalami kata Pak Herman. Lihat orangnya dong, saya lihat begini, marah, Bapak Ibu terkasih. Tadi guyonan di belakang sama Pak Dion ya, Pak Dion ya, sama Pak Herman. Artinya si sulung sedang kelebihan emosi, marah yang berlebihan. Teks selanjutnya saya bacakan buat saudara supaya saudara tahu alur ceritanya. Tetapi sulung menjawab ayahnya karena emosi, Bapak, marah. Biasa kan begitu, dikasih tahu mental, dikasih sesuatu yang baik nolak gitu, selalu berargumen untuk dirinya sendiri. Sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Oh, hebat ya sulung ya. Tetapi kepadaku belum pernah loh Bapak itu memberikan seekor kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembut tambur itu untuk dia. Jealous, Bapak Ibu terkasih. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Selalu, setiap hari itu ada bersama aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Seharusnya kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Teks selanjutnya, kakak. Bapak Ibu terkasih, saya sampaikan di sini. Hati-hati dengan marahmu. Karena marah itu timbul dari dalam hati. Kalau engkau berkata maaf ini, kamu bodoh gitu. Hatimu tuh berkata bodoh. Mulutmu berkata maaf, saya ngomong nih, maaf ya. Waduh, direkam ini, jangan ya. Susah. Maaf. Harus hati-hati ya, Pak. Maaf ini, kamu nakal gitu ya sama anak. Hatimu tuh berkata kepada anakmu, kamu nakal. Kamu itu miskin. Hatimu tuh sedang berkata kepada orang itu, kamu miskin. Alkitab menulis, nggak ada di situ ya. Matius pasal 15 ayat 18, Kak. Coba Kak, dibukain Kak. Matius pasal 15 ayat 18. Kita baca sama-sama. Tetapi apa yang keluar dari mulut, Bapak, Ibu,
itu berasal dari dari hati. Mulutmu busuk, maaf kata, hatimu busuk, Bapak Ibu terkasih. Mulutmu marah, itu berarti hatimu marah. Mulutmu meso gitu ya, maaf, sesuatu yang kotor keluar dari mulut kamu begitu. Hatimu itu mengatakan demikian. Betul kan? Aku nggak ngomong begitu, salah. Apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Makanya saya ngomong kepada saudara, hati-hati dengan marah. Sekecil apapun, hati-hati. Selanjutnya, iblis bisa pakai hati untuk menghancurkan destiny Tuhan. Iblis bisa pakai hati untuk menghancurkan rancangan dan tujuan Allah atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan menciptakan Adam karena Tuhan tahu di bumi ini perlu manusia. Tuhan menciptakan Hawa, Bapak Ibu terkasih, karena Tuhan tahu Adam perlu seorang penolong, Hawa. Tapi kenapa kita melihat Adam bisa jatuh ke dalam dosa? Dia bilang apa? Tuhan, itu karena Hawa. Kenapa dia bilang itu karena Hawa? Hatinya Adam ditaruh kepada Hawa. Makanya ketika Hawa ngomong, makanlah ini, enak kok. Kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa kok. Adam tertarik, Bapak Ibu terkasih. Kepincut kata orang Jawa. Dan dia ambil buah pengetahuan itu dan dia makan. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Makanya saya sampaikan kepada saudara, hati-hati. Iblis bisa pakai hati untuk menghancurkan setiap destiny Tuhan atas hidup saudara. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23. Bisa bantu kakak? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu, Pak, Bu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Tamengi dengan kehidupan roh. Tamengi dengan Roh Kudus. Tamengi dengan doa. Tamengi dengan penyembahan, hubungan yang intim kepada Tuhan. Dikatakan apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maaf saya ngomong, kalau hatimu busuk, maka seluruh hidupmu akan busuk. Kalau hatimu jahat, maka seluruh hidupmu akan jahat. Matamu akan jahat, tanganmu akan jahat, mulutmu pun akan jahat, Bapak Ibu terkasih. Bahkan kaki ini bisa diperintah dengan hati untuk menuju kejahatan. Aku nggak dihargai di gereja, di sini mau dipaitu. Aku lari ke bar, minum minuman alkohol, jatuh gelas tuh. Itu pelayanan, Pak maaf ya, aduh dilus-lus, bajunya dilapin, digantiin, sampai Pak ini dikasih minuman yang baru. Salah, Bapak Ibu terkasih. Konsepnya bukan seperti itu. Hatimu sedang sakit, hatimu sedang marah, engkau melangkah kepada sesuatu yang salah. Makanya saya sampaikan kepada saudara, marah yang berlebihan itu akan menyusahkan orang hidup. Betul nggak? Kita melihat di TikTok, di mana media-media sosial, wah lagi orang berantem, peng begitu, di video begitu. Akhirnya ujung-ujungnya kan kantor polisi. Susah nggak? Susah, Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan kepada saudara, marah yang berlebihan itu menyusahkan orang hidup. Saya ingin saksi ke saudara. Tahun lalu di pertengahan kali ya Bapak ya, saya diminta Bapak Gembala untuk nemenin anak-anak youth dalam
komunitas youth Bapak Ibu terkasih. Saya masuk di situ. Bapak, Bu. Maaf ya teman-teman youth. Saya merasakan benar-benar itu mati. Sorry saya ngomong. Nyanyi pujian aja itu kuncinya A, suaranya ke Z Bapak Ibu terkasih. Mana datang urapan Tuhan. Sampai ada seorang mama, seorang ibu ngomong kepada istri saya, maaf Bunila, maaf, anak saya nggak bisa masuk youth. Kenapa? Karena anak saya merasakan gak ada hadirat Tuhan. Gak bisa nangis, Bunila, maaf. Bagi manusia bisa marah nggak? Saya sebagai ada di dalam anak-anak youth, saya marah seharusnya. Kesel gitu. Wah, kurang ajar begitu. Ilok ya, anak-anaknya seperti itu. Tapi saya diam, Pak. Saya ngomong kepada anak-anak, tahun ini kita bikin bidet ya. Dana kita ada 2 juta, Pak. Betul ya, ada 2 juta. Persembahan anak-anak itu berapa sih? Sorry saya ngomong. Ada 2 juta. Tapi saya ngomong, ayo kita kerjakan. Kita bikin retreat. Dengan segala cara kita lakukan. Ada Pak Dion di sana, ada Bu Lita di sana. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kebangetan loh. Ada orang ngomong, youth itu gak ada hadirat Tuhan. Ada orang ngomong, mama-mama ngomong, anakku gak bisa nangis di youth. Waduh, ini berarti sedang menjelekkan nama Tuhan di Globe Adin Serpong. Kita retreat dengan segala cara, dengan segala upaya. Bapak Ibu tahu sendiri kita sampai jualan tetek bengek itu. Tapi kita nggak minta donatur Bapak Ibu. Semuanya kita kelola dengan apa yang ada. Pak, Bu, di hari pertama kita ibadah. Bu Lita nyanyi apa waktu itu ya? Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Semua yang ada di situ kita nangis. Sampai pembicara di siang itu nangis gugup. Nangis sampai tanpa bersuara. Saking ada roh Tuhan yang membuat getar hatinya. Di malamnya, malam terakhir itu luar biasa. Saudara bisa lihat di video yang pernah kita share. Semuanya menangis dalam hadirat Tuhan. Bahkan anak-anak waktu itu pertama kali merasa kayaknya kita cuma happy-happy aja deh. Ada orang yang sampai nyampaikan begitu, kayaknya kita cuma senang-senang aja. Tapi malam itu lawatan Tuhan luar biasa atas hidup Bapak Ibu terkasih. Kalau seandainya waktu itu saya nyerah Pak Gembala, saya nggak mau jadi di youth lagi. Kalau hari itu saya merasa udah ngapain, nggak ambil pusing dengan youth lah. Kalau saya memutuskan saya keluar dari youth, saya akan tidak melihat pekerjaan Tuhan, urapan Tuhan terjadi dalam komunitas. Orang yang ngomong kayak begitu ditangkis sama Tuhan Bapak Ibu terkasih. Kemarin minggu saya dipanggil Pak Gembala, yuk sini. Sampaikan kepada anak-anak yuk supaya untuk belajar menghormati orang tua. Bapak sudah saya sampaikan. Betul ya teman-teman, itu sudah saya sampaikan. Saya sebagai pembina rohani di youth, saya minta maaf banyak kalau memang anak-anak youth kurang sopan Bapak Ibu terkasih.
Tapi saya selalu menguatkan mereka. Ayo lebih rendah hati. Lebih rendah hati. Udah. Nggak usah pusingkan dengan orang. Rendah hati saja. Saya menguatkan mereka, Bapak Ibu terkasih, anak-anak itu. Om Yudi itu kalau pagi, ini cerita saya kepada anak-anak itu. Om Yudi kalau pagi datang ke gereja, Om Yudi masuk ke gereja, semuanya Om Yudi salamin satu persatu. Ketika masuk, Om Yudi salamin satu persatu. Ada yang respon dan ada yang tidak respect, Bapak Ibu terkasih. Salaman, cuman masih tangan doang begini. Tapi pandangannya ke tempat lain. Sakit hati enggak Bapak Ibu terkasih? Pak Herman tadi marah-marah. Kalau salaman itu lihat orangnya. Jangan lihat ke orang lain ya. Betul Bu Lita ya? Kalau salaman itu lihat orangnya. Respect Bapak Ibu terkasih. Respon. Kalau kita datang ke orang, kita salaman, dia cuek. Dia melihat sesuatu yang subjeknya ke tempat lain. Artinya, Bapak Ibu terkasih dengar baik-baik. Orang waras akan tahu. Berarti dia tidak respon atas hidup saudara dan saya. Maaf saya ngomong. Tapi saya ngomong kepada anak-anak. Tapi setiap pagi Om Yudi datang. Tetap Om Yudi salami lagi satu-satu. Saya ngomong kepada mereka. Belajar rendah hati. Gak usah sombong. Belajar. Tahu diri siapa kita. Saya melakukan itu semua karena Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Roma 12 ayat 10 ini penting bagi saudara dan saya. Roma 12 ayat 10. Kakak tolong bantu. Roma 12 ayat 10. Saya ingin cepat aja. Dikatakan demikian. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan apa Bapak Ibu? Saling mendahului, memberi hormat. Ojo merasa wis paling tua, menang jegegrek kayak atom reco. Apa itu kata orang? Kagak di bahasa Jawa. Apa itu? Oh, bahasa Jerman. Pak, Ibu, di sini tidak ditulis yang muda harus menghormati yang tua. Yang tua memang seharusnya seperti itu. Yang muda menghormati orang yang lebih tua. Tetapi dikatakan di dalam kitab ini, dalam ayat ini, saling mendahului, Pak, untuk memberi hormat. Saya setiap pagi kalau masuk gereja masuk pintu, semuanya saya salamin. Pak Ikun aja tadi pakai kelihatan. Pak Ikun kemana ya? Saya tanya pendeta Ramli. Pak Ikun kemana? Soalnya saya sering datang ke beliau, saya salamin Pak. Maaf, beliau cuma bagian mixer. Apa ini? Sound. Maaf gatek Bapak Ibu. Tapi di hati saya, Bapak Ibu, di hati saya melihat Om Ikun itu berharga di ibadah ini. Kalau nggak ada Om Ikun, berantakan suaranya. Kohyo yang udah ada di ujung situ tuh, Kohyo, bener ya? Kohyo ya? Yang main drum ya? Deo. Kohyo Bapak Ibu terkasih. Saya datengin, saya samperin. Kalau dibilang paling tua, saya tua daripada Kohyo. Tapi saya selalu datang, salam hambanya. Kalau ada semua saya salamin satu persatu. Karena saya rumangsani, tahu diri Bapak Ibu terkasih. Saya hamba, saya bukan bos. Makanya saya datang mendahului untuk memberi hormat. Cepat aja. Ciri-ciri orang yang merasa gampang marah. Menurut Lukas pasal 15 ayat 25 sampai 31. Kita coba gali ya Bapak Ibu terkasih. Saya ngomong bukan hanya sekedar ngomong, tapi ada penerapan di dalam kitab yang dikatakan demikian. Yang pertama, kenapa
Kenapa orang itu gampang marah dan marahnya kelebihan? Selalu iri hati dan cemburu. Jealous. Si sulung marahnya luar biasa melihat adiknya datang dan bapaknya memberikan sesuatu kepada adiknya, kepada bungsu. Karena sulung itu iri, jealous, cemburu gitu loh. Sehingga sesuatu yang diberikan baik kepada adiknya, dia merasa nggak suka, dia marah. Itu ciri-ciri orang yang merasa marahnya berlebihan. Gak dijadwal, marah. Kok aku gak dijadwal pembicara ini? Gak dijadwal doa, marah. Gak dijadwal mimpin pujian, marah. Bab segoh, marah. Bapak Ibu terkasih. What is thing? Melihat iri, jealous, cemburu, Bapak Ibu terkasih. Hati-hati kalau engkau mulai iri hati dan cemburu. Engkau sedang marah yang kelebihan batas. Yang kedua ini, selalu ingin keluar dari komunitas. Ketika siapa yang sering pengen keluar komunitas? Yang belakang angkat tangan itu aku. Halo Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita dalam Lukas pasal 15 ayat 28. Si sulung gak mau masuk rumah, pengen keluar saja dari rumah. Karena dia marah yang berlebihan. Melihat bungsu datang, bungsu pesta pora, bungsu disembelih lembu tambun, bungsu diberikan jubah yang bagus, diberikan cincin yang luar biasa. Sulung marah, Bapak Ibu terkasih. Digeret-geret bapaknya, ayo masuk. Gak mau masuk, kata firman Tuhan. Kalau Lukas pasal 15 ayat 28. Gak mau masuk di luar rumah. Kalau hari ini ada di antara saudara dalam komunitas ini yang sering marah-marah dan kepingin keluar dari komunitas, saya katakan bertobat. Pak, Bu, kalau engkau lagi marah dengan suamimu, kalau engkau ingin marah dengan istrimu, dengar baik-baik, jangan cepat minggat dari rumah. Hati-hati. Yang kebiasaan marah terus minggat dari rumah. Oh, no. Itu enggak konteks di dalam Alkitab. Dan Alkitabiah, Bapak Ibu terkasih. Keluar dari komunitas itu bukan Alkitabiah. Keluar dari rumah ketika marah itu juga bukan Alkitabiah, Bapak Ibu terkasih. Orang yang selalu excessive anger biasanya selalu ingin keluar dari komunitas. Yang ketiga, tidak bisa mendengar masukan, menolak. Bapaknya kan udah ngomong, sempat berbicara kepada si sulung. Mungkin begini ngomongnya, udahlah, rendah hati saja. Udahlah, sabar. Itu kan adikmu. Udah, ayo masuk. Tetapi selalu ada pembelaan. Betul tak? Selalu ada pembelaan. Bapak, aku kan sudah ini, aku kan sudah itu. Aku sudah melakukan sesuatu yang baik kepada Bapak. Dan aku tidak pernah meminta-minta sesuatu yang lebih kepada Bapak. Selalu ada pembelaan. Bapak Ibu terkasih, gak mau menerima masukan. Mau keluar digendoli Pak Gembala. Gak bisa Pak. Saya 1 jam perjalanan Bapak Ibu terkasih. Lebih kali ya. Karena saya lewatnya pinggir desa begitu. Dari Banten lama itu sampai ke rumah. Saya ditelepon seorang jemaah. Pak, saya pengen keluar dari gereja Pak. Kebangetan ini Pak. Kebangetan sekali. Masa saya gak pernah dibesuk sama Pak Gembala Pak? Darah Yesus. Saya kasih masukan mental. Saya kasih nasihat mental. Saya kasih jalan keluar mental Bapak Ibu terkasih. Saya bilang darah Yesus ini orang perlu bertobat, perlu dijamah sama Tuhan ini. Gak bisa menerima masukan. Hari ini saya sampaikan kepada saudara, engkau yang mulai ancang-ancang check out, bertobat.
sesuatu yang baik itu pasti akan terjadi di dalam rumah Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu terkasih, merasa berjasa di dalam komunitas. Hati-hati. Oh Pak, aku kan sudah memberkati gereja ini. Udah banyak Pak, udah banyak. Ketika nggak disalamin, ketika nggak diberi hormat, aduh, nggak ada perhatian di gereja, check out, mengamputasi diri. Saya sampaikan kepada saudara, si sulung merasa berjasa waktu itu. Aku ini sudah melayani Bapak loh. Aku sudah memberikan waktuku, tenagaku untuk Bapak. Aku sudah memberikan yang terbaik buat Bapak. Tapi Bapak gak pernah memberikan aku kambing untuk sembelih dengan pesta dengan teman-temanku. Why? Sulung merasa berjasa, Bapak Ibu terkasih. Merasa paling penting di dalam rumah dia. Makanya ketika bungsu datang, dia marahnya luar biasa. Dan yang terakhir, kenapa si sulung merasa marah yang berlebihan? Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidupnya si sulung. Lukas pasal 15 ayat 30 sampai 31, tolong kakak. Lukas pasal 15 ayat 30 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dengar baik-baik. Tuhan punya destiny buat saudara dan saya. Tuhan punya rancangan tujuan yang luar biasa buat saudara dan saya. Kalau hari-hari ini engkau marah, kalau hari-hari itu saya marah dan hampir check out dari Glogadi Serpong, maaf ya Bapak Gembala, mungkin saya akan berdiri di tempat ini, Bapak Ibu terkasih. Saudara bisa baca ini enggak? Saya lagi marah nih, kesel saya ini, sama Pak Dion kesel, sama Pak Herman kesel, sama Pak Yusak kesel, nggak pernah nyalamin saya, dikasih salaman malah melengos wajahnya ke tempat lain. Bu Imelda nggak pernah colek-colek saya makan bakmi, kebangetan ini. Saya kan setiap hari ada di sini, saya pelayanan loh, saya berdiri di atas mimbar loh, saya khotbah loh, saya ketua ayut loh. Kebangetan ini orang-orang ini. Kesel saya, gak dihargai. Bapak bisa baca nggak tulisan ini apa? Aku memberkati, aku dihidupai karena adanya Allah untuk meredakan. Susah kan? Susah nggak? Bacanya susah nggak? Beda dengan ini. Bisa baca nggak? Bisa. Aku diberkati karena alasan untuk menyediakan. Sama halnya dengan hidup saudara dan hidup saya. Ketika hatimu marah, berkecamuk yang luar biasa, dari ujung rambut hingga ujung kaki, sesuatu yang baik itu tidak akan kelihatan. Pekerjaan Tuhan tidak akan selesai di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Ruwet, Pak Bu. Rumit. Sesuatu yang baik sudah pudar. Kenapa? Emosi. Kenapa? Marah. Akhirnya Bapak mengambil keputusan, saya katakan kepada saudara, di luar destiny-nya Tuhan. Seharusnya saudara pelayanan di tempat ini.
Karena engkau marah dengan Pak Gembala, karena engkau marah dengan Bu Gembala, check up, mengamputasi diri, kata Pak Gembala. Akhirnya sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah rancangkan dalam hidup saudara tidak terjadi, Bapak Ibu. Allah memberkati hidupmu, Allah memberkati suamimu, Allah memberkati pekerjaan suamimu. Tapi tiap hari engkau marah dengan suami, tiap hari engkau uring-uringan dengan suami, sesuatu pertanyaan terjadi, boom, cerai. Sesuatu yang baik tidak akan terjadi di dalam komunitas. Karena apa? Kalau kita marah berlebihan, rancangan Allah yang sudah Allah buat dalam hidup saudara akan pudar, akan hilang, Bapak Ibu terkasih. Saya akan tutup firman Tuhan dengan sebuah pesan firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Ada 3 pesan firman Tuhan buat kita yang sering marah-marah di rumah dan dalam komunitas. Yang pertama di dalam Amsal 12 ayat 16 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Bodohlah, dikatakan. Dengar baik-baik. Yang ngomong firman Tuhan bukan Pak Yudi. Yang ngomong bukan Yudi tukang kamera, bukan. Yang ngomong Tuhan. Yang ngomong firman, Bapak Ibu terkasih. Firman Tuhan mengatakan bodohlah. Saya tegas. Yang menyatakan sakit hatinya seketika. Jerumus ke jurang, Bapak Ibu terkasih. Orang kalau marah pengennya nyolot aja begitu, mengambil keputusan secara tiba-tiba. Udah, aku selesai di Gelora Serpong, aku selesai di jemaat, aku selesai di dalam rumah tanggaku. Selesai. Apa yang diperjuangkan rumah tanggaku? Firman Tuhan mengatakan bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika. Itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Yang kedua, Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Dikatakan apabila kamu marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara marah, artinya saudara membuka celah pintu untuk iblis itu masuk di dalam komunitasmu, di dalam rumah tanggamu, dalam komunitas rohani, komunitas youth, komunitas gereja, komunitas di dalam pekerjaan. Ketika engkau mulai marah, engkau membuka celah sedikit pun bagi iblis untuk memporak-porandakan destiny Tuhan atas hidup saudara dan hidup saya. Karena itu saya nggak bilang nggak boleh marah, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Oke, yang terakhir, penting banget. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, dengar baik-baik. Kalau marah, jangan tinggalkan komunitas rohani. Kalau engkau marah, jangan tinggalkan rumah tanggamu. Kalau engkau marah, jangan tinggalkan pekerjaan. Kalau engkau marah, jangan tinggalkan suamimu. Kalau engkau marah, jangan tinggalkan istrimu. Kalau saya marah, saya akan pernah tinggalkan you. Kalau saya marah, saya akan pernah tinggalkan istri saya. Karena firman Tuhan ngomong, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti apa dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasehati, Bapak Ibu terkasih. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Saya bisa merasakan sedihnya luar biasa ketika seseorang di dalam komunitas itu pergi dari komunitas kami. Sedih, Pak. Bukannya gak sedih,
Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Gembala. Ketika orang-orang yang patriot gitu pergi dari komunitas, saya bisa merasakan sedihnya itu. Kita mungkin bisa merasakan sedihnya luar biasa, nangisnya luar biasa. Ketika rumah tangga kita mulai ada keretakan, suamimu pergi dari rumah tangga melangkah keluar, atau anakmu yang marah berlebihan dan meninggalkan rumahmu, saya bisa merasakan, saudara merasakan sedih yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik, hari ini Tuhan ngomong kepada saudara dan saya, ketika engkau marah, jangan pergi meninggalkan komunitas. Sesakit apapun takut, tetap diam. Tetap diam. Rendah hati saja. Rendah hati saja. Jangan sombong. Taruh hatimu pada Tuhan. Jangan taruh egomu atas dirimu. Kalau suamimu marah, doakan. Jangan kau malah pergi dari rumah. Kalau teman-temanmu hari ini kau gak kelihatan di sampingmu, sampaikan kepada mereka, jangan marah. Bapak Gembala baik. Kita sama-sama berjuang bagi Glow Gading Serpong. Kalau anakmu marah berlebihan, sampaikan kepada mereka, Papa masih sayang sama kamu. Papa masih sayang sama kamu. Papa marah sama kamu karena Papa pengen kamu menjadi anak yang luar biasa. Jika marah, pesan saya hari ini, coba baik-baik. Jangan tinggalkan komunitas. Kalau kau marah, jangan tinggalkan rumah. Datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pemimpin pujian, sinar bantu saya. Kamu yang hidup penuhiku mengalir atasku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di amalku. Saya melihat banyak orang-orang yang hancur hati hari ini.
Saya melihat banyak orang-orang yang sombong hati hari ini. Saya mau sampaikan kepada saudara dengan baik-baik. Rendahkan hati kepada Tuhan. Jangan bakar emosimu untuk kepada sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Taruh semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pesan ini sudah tersampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Berkati setiap firman yang tertabur. Kami percaya benih ini akan tumbuh subur di tanah yang subur. Amin. Setiap orang yang mendengar akan diberkati. Amin. Setiap orang yang mendengar akan dibangun Tuhan. Amin. Setiap orang yang mendengar akan dipulihkan oleh kebenaran Amin. firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati gereja Glow Garden Serpong. Amin. Berkati seluruh sidang jemaat Glow Garden Serpong. Amin. Berkati kami yang ada di tempat ini Bapak, gereja dia akan bertumbuh besar Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala dengan segala kerelaan hatinya, dengan segenap waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan kembalikan berlipat kali ganda Amin. atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya berkata amin. Silakan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ditegur tentang marah. Tapi ada lagi yang lebih sadis daripada marah. Apa itu? Kalau suami istri masih marah, berarti masih dia peduli. Kalau di gereja Anda masih marah, masih ada peduli. Tapi yang dikatakan Pak Yudi tadi, marah yang paling keras ketika kau meninggalkan. Kalau suami masih marah, bersyukurlah. Kalau istri masih marah, bersyukurlah. Kalau bapak, orang tua kita masih marah, bersyukurlah. Tapi kalau dia mulai diam, engkau melakukan segala sesuatu, dia diam, itu sudah kelewatan batas. Saya mengasihi jemaat, saya sangat mengasihi kalian. Pak Yudi itu udah 10 tahun ikut dengan saya dan saya. Bahkan kawin pun ya, menikah pun saya yang memberkati dan setia sampai saat ini. Dan orang yang setia juga saya bisa tahu. Tapi kalau hari ini Pak Yudi mengatakan kepada saya, Pak, saya mau meninggalkan Bapak, saya tidak akan ngomong apa-apa. Saya tidak akan bujuk dia, jangan-jangan. Karena saya sudah memberikan kasih saya kepada dia sepenuh hati. Tidak ada lagi kata-kata untuk membujuk dia, karena saya sangat mengasihi dia. Ketika full saya mengasihi dia dan dia masih mau pergi, apa? Gak ada lagi. Seperti teman-teman yang saya kasihi. Ketika dia bilang, saya pamit Pak Gembala, saya bilang, iya. Kasih karunia itu Tuhan sudah berikan kasihnya kepada kita. Tapi ketika kita mengatakan, saya mau meninggalkan engkau, Tuhan akan diam. Tapi ketika kita kembali, kita akan diampuni Tuhan. Terima kasih Pak Yudi. Saya juga berharap banyak rekan-rekan, gereja kita adalah gereja yang benar-benar memberikan kesempatan kepada segala semua orang yang dengan ketulusan untuk melayani Tuhan. Saya tidak pernah mau pendeta mau apa, yang penting hari ini. Di sini juga mau janda, mau duda, mau melayani silakan. Tapi bertobat. Ya. Gereja-gereja yang banyak sekali yang melarang. Tapi hari ini kita inilah rumah keluarga. Mari, mudah-mudahan. Saya juga pernah mengalami keluar grup angkatan saya yang kerjanya tiap hari maki-maki pemerintah, tiap hari. Saya bilang, saya gak tahan. Maaf, saya nyari makan aja udah susah, apalagi cuma mikirin negara. Dulu waktu kalian aktif jadi jenderal-jenderal, gak ada yang kalian perbuat, takut semua biar didengar ini. Sekarang jadi pensiun banyak bacotnya. Gak ada dia lakukan. Waktu mereka jadi jenderal-jenderal gak ada. Takut, yang penting pangkat saya naik. Sekarang dia pensiun banyak ngomongnya. Ingat itu. Ya. Baik, saya juga maafin, tapi masih banyak. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami hari ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang kadang kami marah Tuhan.
Tapi kami percaya Roh Kudus melingkupi kami, menyadarkan kami untuk kembali mohon ampun di hadapan. Apabila ada di antara kami yang hari ini masih marah Tuhan, Tuhan ampuni dosa kami. Tapi ajar kami itu tetap setia. Yesus marah, tetapi 24 jam kemarahan kami setia. Sebagai manusia kadang kami marah, tapi hari ini kami mau belajar untuk bisa menahan diri dan bisa taat setia dalam segala pergumulan. Berkati hambamu Bapak Evangelis Yudi, berkati keluarganya, anak-anaknya, dan pekerjaannya, pelayanannya. Jadikan kami tetap setia Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini persembahan yang diberikan juga untuk mendukung pelayanan ucapan syukur 10 tahun GBI Grow Gading Serpong. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi, berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan memberi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Salah satu ungkapan segalanya, dengan mudah sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Atas segala anugerah Tuhan bagiku, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami belajar di anak bungsu dan anak sulung. Tuhan, bukan awalnya yang menjadi patokan, tetapi akhirnya lah yang menjadi ukuran. Si sulung setia dari awal, tetapi gagal di akhir. Si bungsu gagal di awal, tapi berhasil kembali kepada Bapa di akhir. Tuhan ajar kami untuk tetap bertahan sampai akhir, sehingga kami dapat mahkota kemuliaan. Saatnya kami akan kembali ke rumah. Kami telah memuji Engkau, memberkati, menerima firman dan juga telah memberkati. Dan saatnya kami mau diberkati. Sebelumnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, sampai ke pelosok, legislatif, DPR, dan juga para yudikatif. Dan Engkau berkati. Amin. Berkati negara ini, kami ini. Jauhkan dari segala peperangan. Biarlah damai di tempat ini dan hanya memuliakan nama. Amin. Berkati keamanan, berkati pertahanan kami, Amin. ekonomi kami, penyakit jauhkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lalai, Tuhan Engkau ingatkan, yang berbeban berat Engkau berikan kekuatan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar, Amin. yang membutuhkan jodoh Tuhan Engkau berkati, membutuhkan anak Tuhan Engkau mau berkati, membutuhkan pekerjaan Engkau berkati, keluarga Engkau pulihkan, kesehatan Engkau pulihkan, Amin. dan kerinduan kepada
Tuhan Engkau tambah kembali. Amin. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan, semoga Gading Serpong Tuhan Engkau memberkati juga. Dan saatnya akan kami kembali Tuhan. 1 minggu ke depan kami berikan waktu untuk Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, biarlah berkat-Mu atas kami, atas keluarga kami, pekerjaan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pelihara Tuhan, kembalilah ke rumah masing-masing. Angkat tangan dan berilah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.